Pemirsa, hasil survei LSI terbaru mengemukakan jika tren elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin menguat pasca debat ketiga. Keinginan Pilpres satu putaran yang sering digemborkan paslon 02 tampaknya tinggal angan-angan. Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan Ganjar Mahfud meraih elektabilitas sebesar 24,8%. Posisi paslon ini membuntuti raihan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang sebesar 46,6% pada Januari 2024. Kemudian pada posisi paling buncit yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dengan 22,8%. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 11 Januari 2024 yang diikuti oleh 1.200 responden. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming cenderung stagnan di kisaran 45% sehingga kemungkinan kecil untuk Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei indikator ini, elektabilitas Prabowo Gibran memang ungguli paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Meski demikian, jika dibanding dengan survei indikator pada 23 November hingga 1 Desember 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Bahkan nampak turun dari 45,8% menjadi 45,79%. Survei ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami peneliti Lembaga Survei Indonesia atau LSI Aji Alfarabi, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aris Setiawan Yodi. Selamat sore Bang Aji, Bang Emrus, dan Bang Aris, apa kabar? Mbak Angel. Selamat sore Mbak Angel. Oke, terkait dengan informasi yang baru saja kami sampaikan kepada penonton mengenai hasil survei LSI terbaru. Bagaimana dari Mas Aji ini? Apakah bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai hasil survei? Apa highlight survei terbaru LSI ini? Silakan Bang. Ya terima kasih. Jadi ada 3 temuan penting ya dari survei yang kita kerjakan di awal Januari ya 2024. Yang pertama adalah mungkin seperti yang sudah dirilis oleh lembaga survei yang lain ya. Kami juga temukan secara konsisten memang pasangan 02 masih berada dalam posisi yang paling teratas. Dari survei kita di awal Januari ini di angka 46,6% ya. Kemudian disusul Pak Ganjar di angka kurang lebih 24% dan Pak Anies di angka kurang lebih 22%. Itu temuan pertama. Jadi dengan angka pasangan 02 di 46,6%, memang kami sampaikan kemarin di saat rilis bahwa ada potensi ya terbuka peluang untuk Pilpres satu putaran karena ya pertama adalah ada kenaikan yang cukup signifikan dari awal Desember 2023 ke awal Januari 2024. Ada kenaikan sekitar 5%. Jadi kalau kenaikan tersebut konsisten ya dengan angka kurang lebih 4-5%, maka bisa mencapai di atas 50%. Yang kedua adalah kalau kita hitung secara kalkulatif memang hanya butuh kurang lebih 4-5% kalau kemudian terjadi satu putaran karena tinggal angka itu saja. Yang kedua adalah kalau kemudian 2 putaran ya, karena kami sampaikan dalam rilis kemarin bahwa potensi satu putaran atau 2 putaran itu peluangnya 50-50 ya. Kenapa demikian? Karena ya walaupun tadi elektabilitas 02 sudah mencapai 46%, tapi belum melebihi angka di atas 50% ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari undecided voters yang tersisa kurang lebih sekitar 5,3%. Artinya kalau kemudian terbagi secara proporsional undecided voters itu ke 3 paslon, maka nggak ada satupun paslon yang akan melebihi di atas 50%. Ya.
temuan kedua adalah kalau kemudian tadi terjadi 2 putaran, maka sebetulnya pasangan 03 dan pasangan 01 itu punya potensi yang sama untuk lolos ke putaran kedua karena selisih dari pasangan 03 dan 01 itu selisihnya hanya di bawah margin error survei ya, karena di kita angkanya Pak Ganjar 24%, Pak Anies di angka 22%. Kalau di akhir Desember kemarin justru Pak Anies yang di atas Pak Ganjar, Pak Anies 25%, Pak Ganjar 22%. Jadi salib menyalip antara pasangan 01 dan pasangan 03 masih bisa terjadi. Jadi memang potensi di 1 putaran ataupun 2 putaran peluangnya masih 50-50 dalam temuan survei di awal Januari ini. Dan kami melihat bahwa memang dengan waktu tersisa kurang lebih sekitar 26 hari lagi, maka dinamika elektabilitas itu masih bisa terjadi ya, karena ada beberapa momentum politik yang akan terjadi ke depan. Yang pertama ada debat Capres-Cawapres ya, sekali debat Cawapres, kemudian sekali debat Capres, kemudian tanggal 21 masuk ke kampanye besar ya, masing-masing paslon. Itu mungkin beberapa potensi yang bisa mendinamisasi elektabilitas para pasangan calon dalam waktu 26 hari ke depan. Baik, berarti ini kan untuk rentang dari survei tersebut ya Bang Aji, terjadi dari tanggal 3 hingga 11 Januari begitu. Apakah ada indikator yang mempengaruhi kenaikan dari ataupun penurunan dari masing-masing paslon ini ketika survei? Iya, memang kalau kita lihat di awal Januari, karena tanggal pelaksanaan survei kita di tanggal 3 sampai 11 Januari, sebetulnya debat kedua Capres kemarin ya antara 3 paslon tidak terbaca secara komplit dalam survei kita ya. Jadi mungkin nanti survei berikutnya bisa kemudian pengaruh dari debat Capres itu kita baca ya. Tapi memang kalau kita lihat dari kenapa kemudian terjadi kenaikan di pasangan paslon 02, ini memang karena ada beberapa hal. Terutama adalah kita melihat dalam temuan survei kita di pemilih kalangan pemilih milenial atau Gen Z ya di bawah 30 tahun, memang terjadi peningkatan dukungan dari pasangan paslon 02. Kemudian kalau kita lihat secara teritori, memang beberapa wilayah, terutama Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, itu mulai ada perubahan-perubahan yang kita lihat memang salah satu faktornya adalah makin kuatnya asosiasi dukungan Pak Jokowi terhadap paslon 02. Oke, baik, kita ke Bang Aris. Bang Aris, melihat hasil survei LSI ini, Bang Aris, bagaimana Anda melihat? Apakah ini sudah sesuai ekspektasi, mengalami kenaikan terus-menerus? Apakah ada harapan-harapan lainnya mengenai survei-survei mendekati pemilu yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan? Ya, terima kasih. Terkait dengan hasil survei LSI DJA yang menempatkan pasangan urut nomor 03 itu sebagai posisi kedua yang berpotensi untuk lolos ke putaran kedua di pemilu 2024 nanti. Jadi memang kita melihat seperti ini, Mbak. Terlalu banyak memang sekarang ini lembaga survei itu memberikan hasil-hasil survei yang itu sebenarnya dilihat dari angle yang berbeda-beda. Yang kemarin misalnya saya ditanya terkait dengan lembaga survei yang hanya menyoroti di elektabilitas di DKI saja, di beberapa daerah saja. Tetapi memang hasilnya itu kesimpulannya sejauh ini pemilu tidak akan berlangsung hanya dalam satu putaran. Dan ini potensi besar sekali terjadi karena memang buktinya apa? Buktinya dengan berbagai dugaan kecurangan yang ada yang itu akan cenderung menguntungkan pihak tertentu ya, pihak yang sedang leading ini di dalam berbagai survei dengan segala bentuk dugaan mobilisasi aparat, mobilisasi intimidasi yang ada terjadi itu memang sampai sekarang belum sampai 50%. Nah, ini memang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah pintar. Masyarakat Indonesia ini sudah cerdas, tidak bisa dibujuk rayu, tidak bisa diintimidasi karena pemilu ini sifatnya luber-jurdil. Nah, terkait dengan posisi Mas Ganjar yang hari ini satu bulan menjelang pemilu, 1 bulan kurang ya menjelang pemilu itu berada di posisi kedua, sebelumnya ditempatkan posisi ketiga. Saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat
Pilkada DKI tahun 2017. Saat itu juga di awal Desember ya, kalau tidak salah nanti bisa dilihat di elaborasi datanya, LSI Denny JA juga menyampaikan bahwa yang akan menang di Pilkada DKI waktu itu di putaran pertama itu ada Agus Silvi. Kemudian di posisi kedua Ahok Jarot, kemudian yang di posisi ketiga Anies Sandi. Kemudian di bulan Desember di awal Januari itu mulai berubah ya, yang Anies di peringkat kedua, kemudian Ahok di peringkat pertama. Nah, ini nampaknya pun akan terulang. Kita di bulan Desember akhir ditempatkan di peringkat ketiga, kemudian di awal Januari di peringkat kedua. Nampaknya mudah-mudahan ya, kalau polanya seperti ini sejarah berulang. Nanti mungkin Pak Ganjar, Pak Mahfud akan menjadi pemenang pemilu 2024 nanti. Lolos dulu putaran pertama, kemudian akan menjadi pemenang pemilu. Dan saya sangat meyakini, ini survei LSI Denny JA, nanti bisa dikoreksi, ini kan dilaksanakan kalau tidak salah itu setelah debat ya. Kalau setelah debat memang masyarakat pun mengapresiasi. Tepat H-2 sebelum debat, H-2 atau H-1 sebelum debat, itu Mas Ganjar membreak internet, memecahkan internet alias mendapatkan perhatian yang masif di internet, di media sosial dengan stigma atau dengan ikon penguinnya. Ini yang ketua penguin, ini yang menjadi daya tarik netizen, daya tarik Gen Z, daya tarik milenial bahwa Mas Ganjar ini sangat disukai terhadap masyarakat. Kemudian ditambah performa Mas Ganjar yang terbukti oleh berbagai lembaga survei, berbagai lembaga yang merekam sentimen positif dan negatif di internet terkait jalannya debat. Di debat ketiga, Mas Ganjar itu dianggap paslon yang paling performanya baik dan memuaskan. Sehingga itu informasi tersebut ya dari debat itu kemudian selama 7 hari, kemudian ke bawahnya selama 7 hari seterusnya itu mendapatkan respon baik. Sehingga saya tidak heran dan kami sangat mewajarkan kalau itu membuat elektabilitas Mas Ganjar naik. Terlebih Mas Ganjar sudah sangat sering dan Prof Mahfud sangat masif terjun ke bawah, terjun ke masyarakat, ya menangis dan tertawa bersama rakyat, itu istilahnya. Yang ini mengampanyekan program-program yang positif, program-program yang benar-benar dirasakan perlu oleh masyarakat, seperti misalnya program 1 sarjana 1 keluarga miskin, penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan, penciptaan atau pemberian akses internet gratis, penghapusan kredit macet dan utang nelayan, akan meningkatkan dan memasifkan penyebaran pemberian pupuk bersubsidi. Nah, ini hal-hal yang memang dirasakan betul oleh masyarakat, bahkan oleh beberapa lembaga survei lagi, misalnya SMRC menilai program-program Mas Ganjar itu 1 sarjana 1 keluarga miskin dinilai yang paling baik, yang paling penting dan paling dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga saya yakin besok ini pembukaan kampanye akbar, Mas Ganjar akan terus leading, terus naik elektabilitasnya dan lolos di putaran kedua. Oke, Bang Aris, kita tahan sebentar karena kita akan menuju ke konvers dari TPN yang tengah berlangsung pada saat ini. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers terkait netralitas aparat. Kini kita kembali berdialog bersama dengan dari pihak LSI, Bang Aji, kemudian ada pengamat politik Bang Emrus Siombing dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Aris Setiawan Yodi. Kita ke Bang Emrus. Bang Emrus, tadi sebelumnya Bang Aris sempat menyampaikan bahwa debat pada 7 Januari kemarin ini turut serta juga mempengaruhi bagaimana dinamika suara dari masyarakat terkait juga kenaikan survei dari Ganjar Mahfud. Menurut Bang Emrus sendiri, bagaimana melihat hasil survei ini, Bang? Baik, saya pikir saya sependapat bahwa ada pengaruh karena kita melihat ketika selesai debat gitu ya, kan mendapat sentimen positif dari masyarakat terhadap salah satu kandidat. Nah tentu yang mendapat sentimen positif itu dari masyarakat yang sangat signifikan bisa mencapai mendekati 80%. Secara logical thinkingnya, kalau sentimen positif akan mendorong behavior. Jadi kalau kita bicara komunikasi, kesukaan kan katakanlah sentimen positif itu kan kesukaan, memberikan dukungan positif. Korelasinya secara logikal adalah bahwa voting behavior. Jadi kalau kita suka terhadap produk tertentu, akan cenderung membeli produk tertentu. Nah oleh karena itulah maka sentimen positif pada salah satu kandidat tersebut yang mencapai
mendekati 80% pada saat itu 70 sekian persen, otomatis secara logikal maka akan mendongkrak suara elektabilitas. Itu sangat logik gitu ya. Saya kira tak terbantahkan itu. Oleh karena itu kadang-kadang saya bilang kepada di ruang publik gitu ya, teman-teman surveyor itu harus pakai logikal juga gitu ya. Jangan sekedar oh ini elektabilitasnya gitu kan, lalu diangkat. Pakai logikanya. Ada enggak hubungan antara suatu stimuli, suatu kondisi terhadap suatu fenomena atau elektabilitas misalnya seperti itu. Jadi logikal seperti itu harus digunakan ketika melakukan survei. Kemudian saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Haji tadi, Bang Haji, bahwa 50-50 gitu ya. Putaran satu putaran atau 2 putaran. Nah, kalau kita bicara statistik yang sudah ada yang sekarang, sekalipun memang elektabilitas itu bisa dinamis, satu contoh misalnya sebagai dinamis, Jokowi pada periode jadi gubernur kemarin, calon jadi gubernur tidak termasuk yang bagus elektabilitasnya, tapi bisa pemenang. Artinya apa? Yang kalah dalam survei bisa jadi pada real pemilihan bisa menang, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa kalau misalnya Bung Aji mengatakan 50-50, justru saya melihat karena belum ada mencapai 50% survei, baru kemudian sejumlah daerah provinsi harus menang. Kalau nggak salah coba dicek saya, ada sejumlah berapa provinsi harus menang di situ, maka hampir dipastikan adalah 2 putaran. Tidak gampang memperoleh, karena sekarang mereka masih 40%. Untuk mencapai 50% plus 1, katakanlah naik 10%, baru beberapa daerah di tempat lain. Dan kemudian kita lihat rebound daripada elektabilitas daripada Ganjar maupun elektabilitas Anies, gitu ya. Sementara analis dari berbagai pendapat mengatakan bahwa Prabowo cenderung stuck. Oleh karena itu karena rebound kemungkinan 2 pasangan ini, yaitu yang disumbangkan oleh undecided voters, yang disumbangkan oleh swing voters, bahkan yang disumbangkan oleh siapa lagi? Ada kelompok masyarakat sebenarnya sudah memilih, tetapi ketika disurvei tidak ngomong dia, nggak mau dia memberitahu gitu kan? Udah ada keputusan. Kami lakukan sebagai teman-teman dari akademisi melakukan suatu focus group discussion. Kami kejar itu. Kamu sudah punya pilihan nggak? Sudah. Tapi kok kamu nggak mau menentukan menyebut pilihanmu dari 3 kandidat karena kami kejar seperti itu, dia katakan nggak enak kami menyampaikan itu. Bahkan mereka menyebut, tapi karena saya harus posisi objektif, tidak akan mengatakan itu, bahwa ternyata mereka sudah menentukan keputusan dari 3 kandidat yang tidak menyampaikan ini. Jadi oleh karena itu pasangan nomor 1, nomor 3 rebound itu masih terbuka lebar. Oleh karena itu saya melihat lebih kita mendekati 2 putaran. Oke, lantas Bang Emrus, untuk mencuri 5,3% dari undecided voters ini, apa yang harus dilakukan 3 paslon? Saya kira dari aspek komunikasi politik, karena mereka ini kan kenapa mereka tidak menentukan pilihan, katakanlah 5 sekian persen itu gitu ya, karena mereka rasional. Itu kata kuncinya. Kalau mereka emosional atau atas dasar liking, sudah mereka menentukan kok itu dari salah satu kandidat. Nah, oleh karena itu maka, karena ini adalah kelompok masyarakat yang rasional, tawarkan program yang rasional, yang menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, tentu pada level tidak sekedar visi misi dan program, tapi program itu diturunkan pada nano targeting. Sampai rinci sekali. Misalnya tadi katakanlah disebut ada paslon tertentu menawarkan sesuatu yang terukur dalam suatu tawaran kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Saya kira itu suatu hal yang harus dilakukan oleh 3 kandidat. Jadi tidak pada level konseptual lagi, tapi pada level yang rasional dan nano targeting. Demikian. Oke, baik. Bang Aji, bagaimana nih? Seberapa dinamis pergerakan tren elektabilitas paslon jelang pencoblosan 26 hari lagi, Bang? Iya, pertama saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Aris sama Pak Emrus ya, soal debat ya. Soal debat kandidat itu kalau kita lihat dalam temuan survei kita, ada 46% publik kita atau pemilih kita yang menonton debat ya. Nah, walaupun dari total 46% itu mayoritas sebetulnya hampir 70% sudah menentukan pilihan ya. Hanya sekitar 27-26% yang belum menentukan pilihan. Jadi dari 27-26 yang belum menentukan pilihan inilah yang kemudian bisa terpengaruh oleh debat-debat kandidat. Jadi saya pikir satu debat kandidat tadi yang saya sampaikan di awal itu masih punya efek ya
untuk pasangan 01 maupun pasangan 03. Kemudian yang kedua, tadi saya juga sampaikan soal kampanye besar, kampanye akbar ya. Tapi ini memang penting untuk bagi kandidat 01 dan 03 dalam strategi pemenangan harus menentukan lokasi dan tempat yang tepat untuk kegiatan kampanye akbar. Karena kampanye akbar itu kan sebetulnya lebih ke aspek psikologis ya, ke pemilih ya. Bagaimana kemudian mampu menarik atau memobilisasi pemilih yang besar sehingga itu kemudian mampu menciptakan satu euforia yang tinggi terhadap kandidat yang melakukan kampanye. Yang ketiga adalah kalau kita lihat memang potensi itu masih ada karena biasanya di akhir ya menjelang hari H pemilihan dinamika-dinamika yang terjadi karena mobilisasi mesin politik, mesin partai ya, apalagi pileg dan pilpres kita adakan secara serentak ya. Kalau kemudian caleg-caleg dari internal partai yang mendukung paslon melakukan kegiatan kampanye bukan hanya kampanye terhadap dirinya sendiri tapi juga kampanye terhadap capres, itu juga akan mampu mendinamisasi. Dan yang terakhir adalah soal partisipasi ya. Memang kadang partisipasi itu bisa mempengaruhi angka atau suara di saat di TPS ya. Jadi kalau partisipasinya tidak proporsional atau paslon mana yang paling mampu mendatangkan pemilihnya ke TPS, maka peluang untuk menaikkan suara juga semakin besar. Jadi partisipasi pemilih sangat penting ya. Dari ketiga paslon ini, mana kemudian paslon yang kemudian paling kuat, yang paling mampu mendatangkan pemilih ke TPS, inilah yang kemudian bisa mempengaruhi suara. Kalau kita lihat tren atau kampanye di luar negeri, ini yang biasa disebut sebagai get out the vote ya. Jadi mengajak pemilih datang ke TPS. Ya baik Bang Haji. Kemudian terakhir kita ke Bang Aris. Bang Aris, kita melihat bahwa debat kemarin ini mendapatkan atau berimpact baik begitu terhadap suara dari Ganjar Mahfud. Nantinya di debat keempat nampaknya Pak Mahfud juga akan tampil dengan performa terbaik sehingga berdampak pada naiknya elektabilitas. Bagaimana dari TPN mempersiapkan untuk debat keempat dan juga nanti tentunya diharapkan dapat memberikan impact positif begitu bagi suara. Singkat saja Bang Aris. Tentu kalau kita bicara tentang debat ya Mbak, dari debat pertama, kedua, dan ketiga, pasangan 03 ini yang paling seimbang kemampuan antara capres dan cawapresnya. Baik. Pasangan nomor 03, Pak Ganjar Mahfud, sama-sama yang dianggap publik berpenampilan bagus. Tidak ada yang timpang, maksudnya tidak ada yang capresnya saja yang bagus, tidak ada cawapresnya saja yang bagus. Tetapi kalau kedua-duanya ini saling melengkapi, saling bagus. Nah untuk debat keempat, kita mengetahui ada salah satu itu temanya adalah agraria. Pak Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK, kemudian anggota legislatif dan Menko Polhukam memiliki pengalaman panjang dalam menangani konflik-konflik agraria. Nah, disitulah masyarakat akan semakin paham bahwa Pak Mahfud ini adalah sosok yang paling tepat untuk dipilih untuk menyelesaikan segala konflik agraria. Karena agraria ini adalah salah satu fundamen ataupun dasar kehidupan masyarakat. Bahwa sandang, pangan, papan, salah satunya papan ini berkaitan dengan agraria, pangan juga berkaitan dengan agraria. Ketika ada satu pemimpin yang punya pengalaman dan punya gagasan sekaligus komitmen yang kuat untuk menyelesaikan segala konflik agraria, saya yakin Pak Mahfud akan mendapatkan hati dari masyarakat. Baik, terima kasih Bang Aris. Tentunya kita harapkan kejutan positif. Tentu kita harapkan kejutan positif ya, Bang Emrus. Baik, sedikit ya Bang Emrus, silakan. Menambahkan apa yang dikatakan oleh Bang Haji tadi, mereka yang sudah memilih bisa bergeser kok, berpindah. Kompas sudah mengatakan 10% pemilih bergeser pilihannya. Sekian, itu aja. Baik, tentu kita harapkan ada kejutan positif nantinya. Kita nantikan juga debat keempat bagaimana performa dari ketiga paslon ini. Semoga nantinya masing-masing bisa menaikkan suaranya dan juga mungkin putaran kedua yang diharapkan bisa terjadi. Terima kasih peneliti Lembaga Survei Indonesia atau LSI Haji Al-Farabi, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Siombing, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Aris Setiawan Yodi. Salam sehat.